Halo, selamat malam teman-teman semua. Karena saya recordnya malam, jadi pada video kali ini saya Sukma akan memberikan review market untuk periode 22 Maret sampai 26 Maret 2021. Oke. Kemudian di saham apa aja sih kira-kira nih yang menarik untuk trading kira-kira buat minggu depan. Nah, jadi sebelum kita ke sana, kita coba dulu lihat kondisi ISG-nya. Nah, jadi ini kondisi ESG kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin kondisi ESG kita eh, dalam jangka pendek trennya masih sideways ya atau datar. Range-nya geraknya di berapa? Kira-kira kalau misalkan kita berbicara tentang range gerak, mungkin range gerak ESG ada di area 6.400 sampai mungkin angka psikologis 6.000 ya. Walaupun di sini kita perhatiin di area 6150 itu ada support, ada support dan pada minggu kemarin dia sempat turun, tapi sekarang dia udah mulai balik lagi ke area sideways-nya dia begitu. Itu untuk kondisi ESG. Jadi misalkan pada minggu-minggu kemarin teman-teman mungkin yang trading ngerasain loss mungkin sekarang udah mulai balik lagi nih, harganya udah mulai pelan-pelan balik ke atas gitu. Jadi untuk ESG-nya begitu ya. Terus untuk pekan depan kira-kira gimana nih? Jadi kalau untuk pekan depan sendiri kita lihat kemungkinan besar IHSG juga akan mantul ya secara teknikal di luar sentimen-sentimen yang ada. Dan kalau misalkan teman-teman lihat juga secara stokastiknya juga walaupun belum konfirmasi, cuman di sini udah cukup menarik ya, udah cukup menarik, udah deket-deket di area oversold. Karena ya wajar aja sih, yang namanya indikator itu pasti akan konfirmasi telat gitu, konfirmasinya akan selalu telat dibandingkan sama grafik yang ada gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di sini grafiknya juga udah bentuk swing low lagi, walaupun kemarin terendahnya di area 6.050, cuman sekarang udah konfirmasi rebound lagi gitu untuk ISG sendiri. Nah, terus kalau kemungkinan sendiri mungkin untuk ISG support kuatnya ada di 6.000 ya, mengingat 6.000 juga merupakan angka psikologis dari ISG sendiri. Cuma kalau misalkan kita berbicara tentang teknikal, ISG sendiri masih dikatakan sideways ketika dia mungkin masih berada di area 5.800 atau 5.750 ya. Di sini kalau misalkan teman-teman tarik garis, di sini area supportnya. Eh, jadi kalau selama ISG masih berada di atas area ini, maka ISG sebenarnya masih bisa kita katakan sideways gitu. Mungkin yang akan ngeri ketika ISG itu udah turun di area ini gitu. Kalau misalkan ISG turun di area ini, mungkin turunnya juga akan lumayan ya, mungkin bisa ke 5.500 kalau teman-teman lihat di sini 5.500, atau mungkin di kisaran 5.300 itu untuk support selanjutnya di ISG. Misalkan dia emang bener-bener downtrend, cuman teman-teman nggak usah takut karena untuk kondisi sekarang ISG sih masih cukup oke ya, masih sideways di area 6.000 sampai 6.400 gitu. Terus kira-kira untuk list sahamnya apa aja sih? Oke, untuk rekomendasi yang pertama, kita ada saham Java. Nah, misalkan teman-teman perhatiin di sini Java udah cukup tinggi ya. Udah cukup tinggi, udah di area 1.900. Untuk resisten terdekat Java di area 2.000. Area 2.000, dan untuk supportnya ada di kisaran sini, kisaran 1.800 mungkin. 1.800 itu untuk support, 1.800 sampai di sini kisaran 1.800 sampai 1.810 untuk support saham Java gitu, untuk saham Java. Terus untuk target terdekat sih 2.000. Cuma kalau kita pribadi sih ketika nanti Java bisa breakout di atas 2.000, mungkin target selanjutnya ada di 2.300 ya. Gitu. 2.300, kisaran 2.300. Nah, kenapa sih kita bisa seoptimis ini? Sampai kita juga masih cukup optimis buat Java ini breakout di atas 2.000 dan ke area 2.300. Nah, yang pertama kalau misalkan teman-teman perhatiin dari sisi inflow Java ini cukup menarik, cukup solid. Cukup solid. Teman-teman cek dari tanggal 5 ya. Tanggal 5 Maret
datanya itu gimana. Oke, sekarang kita cek tanggal 5 Maret untuk saham Java datanya gimana. Tanggal 5. Oke, nah di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin buat saham Java ya, saham Java dari tanggal 5 itu ada broker BK. BK itu punya kisaran 300.000 lot di harga rata-rata 1815 di area support ya, di sini di area support. Dan RX pun yang sebenarnya yang bikin kita optimis Java itu bisa breakout di atas 2000 karena di sini ada broker RX ya. Broker RX ini punya di harga 1894 sebanyak 270.000 lot lebih gitu. Jadi misalkan kita lihat RX ini sebenarnya rata-ratanya nggak jauh nih sama harga sekarang begitu. Dan yang terakhir ada broker ZP ya yang akumulasinya juga cukup lumayan. Dia punya rata-rata di 1878 dan untuk harga 1900 pun sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Nah di sini kalau kita lihat brokernya cukup dominan ya, di mana di sini polanya adalah pola akumulasi untuk saham Java gitu. Nah jadi kalau misalkan trading plan-nya untuk saham Java sendiri bisa buy on weakness ya di bawah 1900. Mungkin kalau misalkan bagus-bagus aja nih, misalkan dikasih di area 1800 sangat menarik gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa sabar, bisa buy on weakness ketika Java itu mengalami pelemahan gitu. Kita sih masih yakin juga ya Java masih bisa dikasih murah sedikit. Kenapa? Karena dari sisi stokastiknya pun udah tinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Java, sabar aja ya, dengan target terdekat ada di 2000 dan misalkan dia breakout, target selanjutnya ada di 2300 gitu. Itu untuk saham Java. Nah, kalau untuk saham yang kedua kita ada saham BBTN. Saham BBTN. Oke, kita cek dulu grafiknya. Oke, saham BBTN. Oke, saham BBTN sendiri trennya untuk midtermnya masih uptrend ya, masih uptrend. Dan di sini kemarin dia udah bentuk swing low dan secara stokastik pun di sini udah cukup menarik, udah golden cross juga di area overbought, dan berarti ya di sini Java sebenarnya udah cukup menarik juga, udah cukup menarik gitu secara teknikal. Nah untuk resistannya sendiri di mana sih untuk saham Java? Nah, kalau untuk saham Java sendiri, resisten terdekat ada di area 1900 ya. Sebenarnya ada di area 1900, terus next targetnya mungkin kalau misalkan dia bisa main di atas 2000, mungkin target selanjutnya ada di area sini ya, area sini. Tuh, area 2100 lah, area 2100, 2200 itu masih sangat mungkin untuk saham Java. Nah, kalau untuk supportnya di berapa? Kalau untuk supportnya Java sendiri sebenarnya di area 1800 sampai 1750 itu untuk saham Java gitu. Mengikuti juga support trend lainnya, jadi selama masih di atas itu sebenarnya Java masih bisa dikatakan uptrend secara midterm gitu. Walaupun udah hampir 2 minggu saham BBTN ini koreksi ya. Nah, untuk sekarang masih sangat menarik nih buat diperhatikan. Karena kalau misalkan teman-teman perhatiin juga dari sisi inflow-nya pun sebenarnya untuk saham BBTN sendiri juga cukup menarik ya. Gitu, cukup menarik dari mulai akhir tahun dia inflow terus, net buy terus sampai sekarang. Bahkan ketika penurunan dalam pun misalkan teman-teman perhatiin di sini nggak ada outflow yang cukup signifikan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa tarik kesimpulan ya sebenarnya untuk saham BBTN ini kita bisa ambil opportunity ketika mengalami technical rebound gitu. Jadi untuk trading plan-nya BBTN bisa buy di area sekarang pun masih cukup oke dengan target terdekat di 1900 dan untuk target selanjutnya ada di kisaran 2100 sampai 2200 begitu. Nah, untuk saham yang terakhir ada saham Adro ya. Ada saham Adro. Di sini misalkan teman-teman perhatiin Adro turun ya, dalam minggu kemarin turun dari area 1350 dia turun. Terus masuk lagi nih ke area konsolidasinya dia nih di area 1170 sampai area 1250. Nah, itu untuk area konsolidasi
buat saham Adro di sini, kenapa saya bilang masih cukup menarik? Karena kalau misalkan teman-teman perhatiin di sini, dari sisi inflow-nya, dari sisi bayarnya pun, ketika beberapa hari turun kemarin itu nggak disertai sama outflow yang cukup besar gitu. Sedangkan pada kenaikan minggu lalunya itu inflow-nya cukup besar, dan dari sisi volume juga mungkin cukup solid ya. Oke, sekarang kita cek datanya buat saham Adro ya. Buat saham Adro kita cek. Oke, kita cek dari tanggal 12 Maret. Oke, 12 Maret. Oke, buat saham Adro. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin, dari 12 Maret sampai per 26 Maret itu ada broker KZ. KZ itu punya saham Adro sekitar 2 juta lot. 2 juta lot di harga rata-rata 1294 gitu. Sedangkan sekarang harga closingnya aja per Jumat kemarin 1220. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ketika Adro ngangkat ini, ketika Adro beli saham, ketika broker KZ ini beli saham Adro, ini posisi sekarang nyangkut begitu. Dan yang kedua, ada broker CS punya kisaran 550 ribu lot dengan harga rata-rata 1244 dan masih di atas harga penutupan juga. Dan yang terakhir ada broker PD punya rata-rata 1259 sekitar 200 ribu lot. Dan ini juga masih di atas harga closing, di bawah harga closing kemarin begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin dari 3 big buyer ini semuanya itu nyangkut gitu posisinya di saham Adro. Sedangkan inflow-nya kita lihat cukup besar ya. Ini akumulasi juga dari 3 broker teratas sampai 5 pun udah cukup jelas ya untuk saham Adro sendiri, akumulasi masih cukup besar. Nah, jadi sebenarnya untuk Adro ini masih ada opportunity nih buat teman-teman buat manfaatin technical rebound-nya gitu. Jadi ketika technical rebound teman-teman bisa buy dengan target terdekat mungkin 1250, lalu next targetnya di area 1350 gitu. Itu untuk saham Adro. Jadi Adro juga secara bayar masih cukup menarik. Jadi trading plan-nya bisa buy on weakness ya. Gitu. Di bawah 1250 dengan targetnya di 1250 gitu. Cuman buat saham Adro sendiri teman-teman juga harus batasin risiko ya. Ketika dia turun di bawah 1200, teman-teman mungkin bisa siap-siap buat batasin risiko 2-3% dari area support begitu. Jadi untuk rekomendasi kita ada 3 ya. Ada saham Java, ada saham BBTN, ada saham Adro gitu. Jadi semoga minggu depan bagus untuk rekomendasi-rekomendasi kita, karena secara data pun masih cukup bagus, teknikalnya pun bagus. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ketika beli saham harus tetap pasang yang namanya stop loss gitu. Atau misalkan teman-teman posisi udah cuan mungkin bisa pasang trailing stop gitu. Karena gimana pun ya tetap yang berkuasa itu market gitu. Jadi mau analisa kita salah, analisa kita betul, tetap kita harus ngikutin marketnya kayak gimana gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, salam cuan.